Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rahmawati Mulyaning Tias, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak, serta teman-temanku semuanya, terutama kelas TBIN 2A yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat, dan merasakan. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hari ini di sini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rahma Rizkina Mardotilah dengan NIM 12101930085 dan absensi 26. Baik teman-teman semuanya berbahagia, di sini saya ingin berpidato mengenai dampak virus corona dalam pendidikan. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo sudah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemik virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Lalu pertanyaannya, efektifkah langkah belajar dari rumah selama ini? Jika kondisi ini terus meningkat, dampak yang paling dikhawatirkan adalah efek jangka panjang. Sebab para siswa dan mahasiswa secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan yang dijalaninya. Hal ini bisa mengakibatkan pada terhambatnya perkembangan kematangan mereka di masa yang akan datang. Dalam prakteknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar online atau daring. Hanya saja, dengan pembelajaran yang berbasis daring tersebut, banyak dampak negatif dan positifnya. Teman-teman semua yang berbahagia, setelah saya melakukan survei kepada beberapa mahasiswa, banyak di antara mereka yang merasakan dampak negatif dan positif dari virus corona ini dengan pembelajaran daring. Dalam pidato saya ini, saya ingin membahas dampak negatif dan positif pembelajaran daring dengan adanya virus corona. Setelah saya survei dengan beberapa mahasiswa, mereka lebih mendapatkan dampak negatifnya. Dampak negatif yang mahasiswa rasakan, terutama saya sendiri, pembelajaran online atau daring selama ini, kami rasakan tidak efektif. Karena banyak problem saat diskusi akan dimulai, dari sinyal yang sulit dan belum lagi ada rumahnya pelosok desa. Selain itu, model pembelajaran yang secara tidak langsung membuat sulit para mahasiswa untuk mencerna materi karena sebagian dosen tidak menjelaskan yang sedang berlangsung. Ada juga dosen yang langsung memberi tugas tanpa menjelaskan materi, hanya mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh petunjuk pembelajaran. Pembelajaran daring seperti ini sangat kurang tepat karena siswa lebih tidak paham apa yang disampaikan pendidik. Dampak selanjutnya, pengeluaran budget lebih banyak dari biasanya untuk kuota internet. Stay gawai lebih menyita waktu karena ada yang melebihkan waktu pembelajaran dari normalnya. Tidak bisa fokus pada saat presentasi atau proses pembelajaran. Sistem pendidikan yang sudah ditata sedemikian rupa jadi berantakan. Contohnya, pada semester ini, jika ada praktikum, jadi tidak terlaksana dengan baik. Jika kita melihat dari dampak negatifnya, masih banyak hal yang harus kita kupas. Tetapi di sini, saya akan berganti membahas tentang dampak positif virus corona dalam pendidikan. Di sini, dampak positifnya dari pembelajaran daring seperti ini, tempat lebih fleksibel. Pembelajaran bisa dilakukan dengan santai, misalnya
tidak harus memakai sepatu layaknya pembelajaran seperti di kampus. Bisa berkumpul dengan keluarga setiap harinya, tetapi kembali lagi banyak hal yang tidak bisa dipahami dengan maksimal. Teman-teman semua yang berbahagia, setelah saya membahas dampak virus corona dalam pendidikan, di sini peran dosen atau pendidik sangat diperlukan ketika siswa atau mahasiswa merasa lelah dan putus asa dengan tugas yang tidak kunjung selesai. Kuliah daring akan terjadi jika mahasiswa dan dosen memiliki sikap positif yang sama dalam pembelajaran daring. Sebenarnya, antara dosen dan mahasiswa juga merasakan hal yang sama, karena seorang pendidik dan peserta didik juga duduk di depan gawai dan laptop karena keadaan. Ada semangat dari seorang pendidik bahwa tidak hanya siswa atau mahasiswa yang merasakan dampak pandemik ini, tetapi seluruh pendidik dan peserta didik juga ikut andil merasakan dampak pandemi. Jadi, dalam musibah sesungguhnya ada keluangan berpikir yang menghasilkan hikmah bagi orang yang berpikir, menggunakan pengetahuan dan berbagai wawasan yang lain. Semoga keadaannya cepat membaik dan tidak ada lagi yang namanya virus corona agar kita semua bisa mendapatkan pendidikan yang sebenarnya diinginkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan dalam pidato ini bisa bermanfaat dan tidak ada lagi yang merasa didugikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, karena saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita ingat, pantanglah menggerutu meski tetap waspada. Ancaman apapun pasti datang, entah itu menguatkan kita atau justru membuat kita semakin terjebak. Kualitas kita terlihat dari cara kita menghadapi masalah, kuat atau pasrah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.